Halo semuanya, apa kabarnya kepada Anda semuanya? Welcome back di RF Channel on YouTube. Kita kembali di hari Senin. Ketika hari Senin kita akan kembali berbicara mengenai trading dan spesifiknya adalah trading forex, masih bersama dengan saya Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka Okta.id, di mana kita akan ngobrol mengenai satu topik yang menarik, yaitu strategi trading tanpa stop loss pada Euro US dollar. Wah, ini sangat spesifik ya. Biasanya kan lebar. Ini kita kerucutkan menjadi Euro US dollar. Pertanyaannya akan sangat banyak bagi Anda. Tentunya kenapa dipilih Euro US dollar dan lain sebagainya, tentunya sudah saya siapkan jawabannya pada video kali ini. Dan bila Anda yang baru saja mengikuti di RF Channel maupun menonton video ini di hari Senin, saya akan informasikan setiap hari Senin di RF Channel kita akan membahas mengenai trading forex bersama saya dan juga Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diawasi di Indonesia. Jadi bila Anda ingin melakukan trading forex, di mana trading forex itu adalah suatu trading yang menurut saya membuat Anda memiliki opportunity yang sangat lebar dan luas. Kenapa? Karena bisa Anda lakukan dari Senin sampai Jumat selama 24 jam sehari, dan ada virtual tradingnya yang sama persis ketika Anda nanti lakukan pada real trading yang akan Anda lakukan dengan menggunakan uang Anda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas strategi trading tanpa stop loss. Oke, saya akan mulai sekarang. Kadang ada pendapat mengenai hal ini, yaitu adalah trading tanpa stop loss bertentangan dengan analogi bahwa berdagang harus siap rugi. Betul? Dan saya juga mengemukakan hal itu di setiap hari Rabu yang kita lakukan di live trading setiap hari Rabu malam jam 7 sampai jam 8 malam. Kita juga membahas dan kita selalu menerapkan stop loss. Nah, kenapa seperti itu? Juga akan saya jawab di sini sekali lagi untuk merefresh kepada kita bersama. Dan konsep lainnya bahwa bila kerugian tidak dibatasi, maka artinya akan tidak ada ujungnya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kita harus melakukan stop loss dan berdagang harus siap rugi? Karena bila kerugian tidak kita batasi, maka artinya akan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya itu bottomless. Jadi bisa berapa kita nggak tahu. Ya betul, yang namanya pasar naik dan turun kita tidak tahu. Tapi maksud daripada tidak ada ujungnya, maka bisa saja menjadi zero. Kan seperti itu dong pemahamannya. Nah, maksudnya bagaimana? Apa mungkin tidak margin call? Apa menguntungkan tanpa stop loss? Mari kita coba pada studi kali ini di Euro US dollar. Anda akan bertanya, kenapa Euro US dollar? Karena sebenarnya mata uang, ketika kita berbicara mengenai pair mata uang, tentunya kan ada pairingnya dong, ada lawannya dong. Ketika kita berbicara US dollar dengan rupiah gitu ya, apa mungkin akan menjadi nol salah satunya? Mungkin kalau sampai hilang. Jadi Anda bayangkan, kenapa rupiah menjadi nol kalau negaranya nggak ada? Amerika, kenapa dolar Amerika menjadi nol kalau negaranya nggak ada? Apakah mungkin? Always mungkin. Tapi seberapa mungkin selama Anda melihat pergerakan mata uang rupiah seancur-ancurnya menjadi 20.000 di krisis tahun 98, dan juga akan sangat menguat, begitu menguat sampai dengan 9.000 dari tahun 2008 sampai 98 sampai dengan 2021. Apakah pernah menjadi nol? Tidak. Oleh karena itulah sebenarnya kenapa kita bicara mungkin tidak bisa rupiah terhadap US dollar, tapi kenapa euro US dollar? Karena sebenarnya dua-duanya ini kan boleh dibilang negara yang mata uang negara maju, boleh bilang seperti itu. Nah, mari kita coba lihat. Jadi posisi aman pertama kali kita akan bicara mengenai euro US dollar dalam sudut pandang trading. Di layar Anda saya akan coba tampilkan dengan menggunakan saya gambar ini. Ini sebenarnya lumayan tidak salah untuk di entry ya. Kita kan buy di sini nggak salah dong. Ya tombol buy tombol sell tidak pernah salah dipencet ya. Salahnya adalah kalau rugi Anda bisa bilang itu salah gitu. Nah, tapi apakah ini adalah suatu kondisi yang salah untuk di buy? Ini adalah di support dan terasa support yang cukup kuat. Betul? Terasa support yang cukup kuat dan target resist di sini mungkin menurut saya juga sesuatu yang masuk akal untuk kita buy. Oke, buy on low, buy on support. Mari kita lihat selanjutnya. Selanjutnya adalah dari titik yang sama ternyata hanya naik sedikit dan turun. Dan ini adalah kejadian yang current saat ini. Jadi ada satu titik kemarin ada orang yang pasti rugi besar akibat buy position ketika buy on support di area sekitar 1.19213. Oke. Dan ini adalah sesuatu yang bottomless, yang mana kita tidak tahu sampai
jatuh seberapa jauh dari euro US dollar di kemudian, kita tidak tahu. Dan kita juga beruntung tanda kutip, dengan keuntungan potensi hanya sekian, kita rugi sekian kan menjadi sesuatu yang tidak worth it ya. Nah, artinya stop loss dalam sudut pandang awal itu diperlukan untuk membatasi suatu hal yang tidak pasti seperti keadaan di sini. Clear? Oke, kita lanjut ya. Oke, mari kita akan pelajari selanjutnya kenapa euro US dollar. Nah, sebenarnya kalau kita sudah dapat pembahasannya bahwa tidak dimungkinkan salah satu menjadi nol, oke. Tapi mari kita lihat secara range-nya. Range-nya itu saya gunakan dari euro yang pertama kali dari tahun 99, tentunya jadi lebih gampang karena euro adalah mata uang negara bersatu dari seluruh Uni Eropa gitu ya, maka menjadi euro gitu ya. Di tahun 99 sampai dengan tahun 2021 maka kita dengan gampang mencari pergerakan harga terendah dan tertingginya dari euro adalah pada level 0.85 di tahun 2001 bulan Juni. Jadi setelah digunakan langsung turun longsor, dan tertinggi di April 2008 1.58, dan ya sisanya ada bergerak di antara itu semua. Ada beberapa kejadian yang ekstrim yang mau saya gunakan pada contoh kali ini, yaitu adalah kita membeli di titik tertinggi pada suatu masa. Let's say saya bilang ini titik tertinggi pada suatu masa dan turun. Anda sial dan beli di titik tertinggi. Berarti kan itu adalah critical point untuk Anda berbicara mengenai stop loss, apakah perlu dan tidak. Dan seberapa besar modal Anda. Kalau Anda menahan titik tertinggi ini untuk Anda buy, berarti Anda akan ada suatu terjadi floating loss, betul nggak? Nah, itu yang mau saya coba bahas di kali ini. Dan di sini juga, jadi di titik tertinggi ini saya akan ambilkan contoh bahwa seperti apa imajinasinya ketika Anda melakukan hal itu di masa yang lalu dan apa nasibnya sampai hari ini. Itu yang akan menjadi bahan dasar kita bagaimana caranya trading tanpa stop loss pada euro US dollar kita kalkulasi. Oke, ada beberapa roller coaster yang menyeramkan, yaitu ada sekitar 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya, yaitu dari Januari 99 sampai Juni 2001. Start dari sini 0.85. Jadi maksimum loss yang saya hitung adalah kalau Anda membeli 0,1. Oke, lotnya 0,1, maka di layar Anda ini adalah maksimum lossnya. Artinya bagaimana? Jadi Anda beli di titik tertinggi dan Anda berakhir sampai dengan titik terendah baru mantul lagi. Berarti kalau Anda punya uang untuk 0,1 kurang dari 3.100 dolar, maka Anda MC, margin call, bye-bye, sayonara goodbye my love dari posisi Anda. Anda dipaksa jual karena Anda sudah tidak punya duit. Nah, mari kita lanjutkan. Gimana kalau kita average buy? Kan ada dong satu kejadian, oh saya ternyata dengan membeli satu kali di titik tertinggi, ya saya sebenarnya berani loh untuk melakukan averaging down atau average buy lagi, membeli lagi di harga yang lebih rendah. Oke, good. Itu adalah suatu strategi. Oke, pertanyaannya adalah di angka berapa Anda mau averaging down? Saya gunakan yang namanya Fibonacci retracement. Di sini saya gunakan Fibonacci retracement sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya gunakan bukan 5 ya, tapi adalah 4. Ya, jadi 4 ini adalah golden ratio yang paling populer dari Fibonacci, di mana 23, 38, 50 dan 61.8%. Nah, dan saya ambilnya adalah dari titik tertinggi sebelumnya. Mari kita bayangkan ulang. Jadi bila Anda tanya dari titik ini kan harusnya sampai sini nih tadi nih, yang ini nih ya, yang ini dulu nih ya. Pertanyaannya begini, Ryan, bagaimana caranya kita menentukan suatu koreksinya untuk pembelian selanjutnya? Jawabannya adalah diambil dari titik terendah ini ke titik tertinggi ini, kita tarik Fibonacci retracement-nya. Clear ya? Oke, jadi ini sudah saya hitungkan. Di mana yang pertama tentunya karena tidak ada histori sebelumnya tidak bisa ditarik, karena ini menggunakan Fibonacci retracement dari high dan low sebelumnya juga, low dan high sebelumnya. Maka yang bisa dimulai adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi Anda melakukan averaging ketika terkena angka 1.22. Loh, 1.15 kenapa merah? 1.10 adalah merah, 1.04 adalah merah. Karena tidak mencapai angka 1.15. Coba lihat bahwa di sini terendah adalah 1.18. Artinya adalah 1.15 tidak tercapai. Logis ya? Anda buy berdasarkan suatu kalkulasi dong.
untuk averaging down. Oke, maka bila Anda averaging down di sini, maka ternyata kan pernah turun sampai 118 dong. Berarti selisih dari 122 ke 1.18 itu adalah floating loss dong. Berarti floating loss Anda bukan hanya 1.600 kali ini, tapi menjadi 1.600 ditambah 400, yaitu jadi 2.000 dong. Clear ya? Oke. Nah, yang selanjutnya menjadi lebih dramatis. Kenapa? Karena ternyata semua golden ratio terkena. Berarti di sini kena yang akhirnya adalah membuat floating loss Anda menjadi besar, bukan mengecil. Oke, kan averaging down begitu. Kita berusaha untuk tangkap pisau jatuh. Kalau turun lagi, ya tangkap lagi tuh pisau pakai tangan. Kalau turun lagi, tangkap pisau pakai tangan. Oleh karena itulah ada suatu pendapat bahwa jangan menangkap pisau jatuh. Kenapa? Karena menangkap pisau jatuh tanpa membuat tangan terluka atau loss adalah suatu kondisi yang menyakitkan. Oke? Dan agak sulit untuk membuat tangan tanpa berdarah. Artinya loss juga tuh yang di buy. Begitu ya? Oke. Ini yang terjadi dan saya buatkan ringkasan panjangnya buat Anda. Jadi, semua hasil average saya tambahkan dari maksimum loss pertama. Jadi ini semua saya tambahkan ke sini. Oke, maka jadi total. Yang menarik adalah setelah itu saya coba cari tahu dari nilai negatif ini, ini kan total margin minus dong. Berarti adalah harus cari sampai ke titik berapa saya baru bisa kalkulasi jadi break even. Oke, ternyata ketika harga kembali ke 1.385, jadi dari 118 itu kita beli di 122, dikembali ke 1385, maka saya baru break even. Dan kabar baiknya adalah 118 ke 122 naik ke 1385, titik tertinggi saatnya 158, maka Anda bisa exit dengan damai sejahtera. Andaikan hanya untuk break even tercapai 1385 dan ternyata marketnya menuju 158, Anda berhasil. Masalah selanjutnya mau jual di angka berapa itu bukan urusan di video ini. Tapi yang mau kita coba adalah kita selamat dulu bahwa stop loss kita tidak kita gunakan. Betul? Oke. Dan Anda perlu duit $2.000 untuk 0,1 ditambah 0,1 yang kedua. Oke. Nah, yang menarik adalah cerita selanjutnya. Yang mana Anda untuk posisi yang Juli 2008 menuju November 2008, Anda perlu duit $8.600 dan market harus kembali ke 162 untuk break even break even menuju profit. Kan 162 8944. Saya kan tidak menggunakan PPT di sini. Pips dan pipet saya tidak gunakan di sini. Sehingga secara otomatis angkanya menjadi sangat desimal saja, dua angka di belakang koma. 86 ke 8944 harus di 162. Market hanya ke 149. Sampai 162-nya enggak. Berarti ini hanya pepesan kosong dari 2008. Oke. Satu kali kejadian ini adalah metode fail. Oke. Anda floating loss sampai hari ini. Ibaratnya begitu aja dah. Ya. Floating loss sampai hari ini. Ya, dan getting worse. Kenapa? Karena angka hari ini berada di 1.0 sekian. Ini 1.53 bos. 1.58 bos. Oke. Floating loss berarti dihitung sampai dengan hari ini, nggak tahu deh nasib Anda berapa, udah nggak kehitung tuh. Anda mesti drawdown terus. Oke. 149 Anda ambil posisi pertama November, kan kita kan nggak pernah tahu kita mau mulai di angka berapa. Siapa yang pernah tahu Anda mau mulai dilahirkan tahun 2008? Siapa yang pernah tahu Anda mulai menjadi seorang trader di 2009? Tidak pernah tahu dilahirkan jadi seorang trader di 2014? Tidak pernah tahu dilahirkan Anda menjadi trader hari ini di 2021? Siapa yang pernah tahu? So, semua kejadian ini saya anggap random dan mungkin saja terjadi. Make sense? Oke, kita lanjut. Saya lihat lagi di November 2009, 1.49. Anda sikat terus sampai dengan golden ratio 61.8. Dan ternyata Anda harus break even di 1.61. Anda perlu modal hampir 10.000 US untuk 0,1 di 0,5. 10.000 US untuk bisa break even 1,61. Anda harus exit dan lagi-lagi tidak tercapai di 1.43. Dan selanjutnya 149, 138, 161, 123. Berarti apa kesimpulannya? Bila Anda tanpa stop loss bisa bangkrut, tidak, margin call tidak. Tapi apakah worth it Anda ngendonin duit 10.000 US dollar untuk menahan posisi dan tidak kembali, Yang kita tidak tahu kapan kembalinya.
Berarti sampai di bagian ini sepertinya trading tanpa stop loss bisa. Tapi rugi? Iya. Kenapa? Rugi waktu. Betul? Oke, saya lanjutkan. Ada strategi lain dalam orang melakukan averaging down, yaitu adalah diperbesar dong lotnya. Masa udah tahu beli 0,1, masa yang di bawah harus lebih gede? Kenapa? Kalau yang di bawah lebih gede, maka secara otomatis ketika dia balik, kita bisa untung lebih cepat. Logik? Mari kita lanjutkan. Gimana kalau average buy-nya di double up dari sebelumnya? Ini mungkin orang biasa martingale, atau orang bisa bicara adalah di double up. 0,1 di average 0,2, di average 0,4, di average 0,8, di average 1,6. Oke? Kayak apa nasibnya? Mari kita lihat. Di sini tentunya pertama-tama yang ini kita tidak bisa pakai karena belum ada Fibonacci-nya. Kita anggap kita mulai dari sini. Maka ketika kita lakukan di 1.22 kita beli 0,2 karena di sinilah 0,1, di sini 0,22, maka secara otomatis modalnya naik jadi 2 kali lipat dong. Untuk turun karena 400 minusnya sekarang karena 0,2 mesti tahan minus kali 2 800. Modal 2400, Anda kembali 1345, gagah perkasa karena 158. Oke. Sekarang selanjutnya 149, 153, 3833. Anda 154. Tidak gagah perkasa. 1565, 143. Gagah perkasa? Waduh, kendor. 145 ke 138. Kendor juga. 158 ke 123. Babak blur juga. Dan ini masih berlangsung sampai dengan hari ini. Averaging di 1.215. Oke. Dan sekarang posisinya sudah di 1.1 sekian. 1.18, 1.19. So, apa pelajarannya dari apa yang saya sampaikan pada video kali ini? Menurut saya, stop loss itu bukan berbicara mengenai rugi akan uang, tapi untuk memastikan agar Anda tidak rugi waktu yang lebih panjang. Pak, ini kan daily Pak, Bapak kayak orang invest. Iya betul, saya kan coba ngasih film horornya harus yang begitu horor dong. Kalau saya kasih yang cuma hourly dengan keadaan begini, mungkin nilainya jadi peanut, kecil sekali, nggak akan terasa exposure-nya. Tapi dengan kita menggunakan data seperti ini, stop loss mungkin tidak diperlukan kalau Anda hanya mau menghindari margin call. Terbukti ini tidak margin call, tapi coba perhatikan, Anda untuk bertahan untuk tidak margin call dengan strategi yang sudah Anda buat sendiri saja, Anda masih mempersiapkan 80.000 US dollar untuk memulai di 0,1. 0,1 80.000 US dollar. Di sini 0,1, di sini 0,2, di sini 0,4, di sini 0,8, di sini 1,6. Apakah menurut Anda jadi relevan strategi itu? Ini adalah peringatan buat kita untuk kita tuh disiplin dan mencoba sebuah strategi, mengetahui berapa besar modalnya, apakah relevan atau tidak. Nanti di video selanjutnya saya akan coba di komoditi, ya misalnya seperti emas atau silver, kayak apa exposure-nya, dan mungkin berbeda karena biasanya average akan cenderung naik, emas kan cenderung naik, berbeda dengan ini yang cenderung turun. Di sini lakukan strategi short lebih seru daripada long. Oke, tapi kan kita tidak pernah tahu arah masa depan. So, ketika Anda sudah mau bereuforia melakukan suatu strategi, tapi Anda tidak pernah melakukan studi seperti ini, apa jadinya portofolio Anda? Oke, semoga video kali ini menjawab, dan semoga strategi ini jangan Anda lakukan. Kalau Anda mau lakukan, Anda cuma hanya mau keluar dari tidak margin call, tapi Anda rugi akan waktu. Semoga selalu bermanfaat. Saya informasikan sekali lagi, video yang ada setiap hari Senin di RF Channel dan bisa Anda akses di aplikasi MyRF adalah persembahan dari Ryan Filbert dan juga Okta Investama Berjangka. Okta.id adalah broker yang memiliki lisensi lengkap dan terregulasi di Indonesia, dan niat mengedukasi kita semua untuk bisa belajar seperti ini dengan lebih benar dalam perdagangan forex. So, be careful, lakukan trading dengan baik agar Anda bisa mendapatkan keuntungan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789.
Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.